Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kembali bertemu dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sistem informasi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas detail tentang beberapa sistem informasi yang ada di perusahaan. Selanjutnya materi ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada dasarnya tidak ada sistem informasi yang sempurna untuk masa yang tak terhingga. Artinya apa? Sistem informasi sekarang dikatakan handal, sekarang dikatakan populer, sekarang dikatakan paling baik teknologinya. Tidak menutup kemungkinan tahun depan sudah tidak sempurna lagi. Ada saja yang harus diperbaiki Kita bisa jumpai pada aplikasi-aplikasi di smartphone kita itu sering minta update minta update untuk apa? Untuk selalu mengembangkan kualitas aplikasi itu Jadi tidak ada yang sempurna kesempurnaan hanya milik Allah Berkembang dan terus berkembang Kenyataan ini mengakibatkan sistem perlu dirubah pada masa selanjutnya Kita ingat cerita kapal Titanic sang penciptanya itu Jumawa. Kapal ini tidak akan tenggelam apapun ombaknya Tapi ternyata apa? Nabrak gunung sehingga menyebabkan kapal itu hancur lebur Begitu juga sistem Apalagi sistem buatan manusia, tentunya ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan tergantung mengikuti perkembangan zaman Pertanyaan yang saya ajukan, mengapa perlu mengembangkan sistem? Mungkin cara mudahnya Anda berpikiran seperti ini Sistem yang sering Anda pakai misalnya Siakat. Kenapa Siakat perlu diperbaiki? Perlu dikembangkan Ada beberapa yang saya kumpulkan, saya identifikasi beberapa alasan mengapa perlu mengembangkan sistem. Yang pertama adalah adanya permasalahan yang terjadi pada sistem lama. Masalahnya apa? Banyak banget masalah di kantor tentang dokumentasi, administrasi Saya ambil contoh misalkan keluhan dari langganan Langganan mengeluh ini sampainya lama, pengirimannya tidak cepat, responnya sangat lambat sekali Sehingga apa? Pengiriman barang yang selalu terlambat. Sehingga sistem perlu diperbaiki agar apa? Agar kebutuhan pengelolaan pelanggan semakin lebih baik. Adanya notifikasi-notifikasi, adanya layanan chat 24 jam dan sebagainya. Pembayaran gaji yang terlambat, jelas misalnya apa? Misalnya komponen gaji itu kan terdiri dari beberapa komponen ada kehadiran, ada tunjangan, ada golongan. Itu diperoleh dari sumber-sumber yang luas Kalau tidak ada sistem maka apa? Untuk melakukan pengelolaan gaji seorang karyawan Anda harus ke bagian SDM tanya karyawan A itu lemburnya berapa kali, hadirnya berapa kali, alpanya berapa kali, si A itu ada update lagi tidak, anaknya tambah atau tidak, dan sebagainya. Karena apa? Karena kondisi-kondisi seperti itu biasanya mempengaruhi gaji Sehingga apa? Nah, karena manual dan karyawan kita banyak, maka pembayaran gaji yang harusnya tanggal 30 akhir bulan atau awal bulan sudah cair, maka menjadi terlambat. Karena apa? Seorang bendahara harus ke sana kemari agar gaji itu bisa terrealisasi gitu Kemudian laporan yang tidak tepat waktu Karena apa? Karena banyak ini dokumen yang harus dikerjakan, manual dan sebagainya Isi laporan yang sering salah Nah, misalnya
kode barang salah mengakibatkan ini ya. Maka apa? Kita buat sistem yang dapat meminimalkan kesalahan, bukan menghilangkan tapi setidaknya meminimalkan. Artinya apa? Ketika Anda ngetik NIK tidak sesuai dengan verifikasi, akan tertolak, tidak bisa dilanjutkan. Ketika Anda mengetik harusnya angka, diketik huruf, itu ada pesan kesalahan. Sehingga apa? Dengan begitu laporannya akan lebih kualitas laporannya itu minim kesalahan. Karena apa? Sudah diverifikasi ketika ada masukan sistem seperti itu ya. Tanggung jawab yang tidak jelas ya, si tupoksinya ya. Nah, dengan harapannya dengan adanya sistem, maka tupoksi menjadi jelas. Ini pekerjaannya si A, ini pekerjaannya si B, ini pekerjaan si C, garis komandonya jelas ya. Waktu kerja berlebihan ya, sehingga apa? Sering mengakibatkan lembur, sehingga biaya lembur membengkak ya. Maka dari itu dibuat sistem yang praktis ya. Nah, seperti saya dulu ikut dalam pertama siakat ya, siakat ada. Itu dulunya waktu mau membuat laporan misalkan gitu ya, registrasi itu bisa dilaksanakan berhari-hari. Tetapi sekarang dengan ada siakat, waktu yang dulu dikerjakan selama seminggu menjadi beberapa hari, yang dulunya beberapa hari menjadi 1 hari, yang tadinya 1 hari menjadi jam, yang tadinya jam, menit dan langsung real time seperti itu ya. Kesalahan manual yang terlalu tinggi ya, kesalahan manual itu ya human error ya, mungkin faktor kelelahan, faktor kecapean ya. Kemudian file-file yang kurang teratur ya, artinya apa? Ketika ada dibutuhkan, ada sidak, karyawan lupa ini saya tadi kemarin naruhnya file di mana ya. Harapannya dengan adanya sistem, file-file dari administrasi kantor itu menjadi satu kesatuan terintegrasi, tersimpan di server, tersimpan di cloud yang sewaktu-waktu dapat kita akses dengan mudah ya. Lain lagi kalau manual ini, ini surat siapa, apalagi ke laptopnya ganti, komputernya ganti, orangnya pindah, maka file-file yang dibutuhkan ya. Biasanya kalau yang ada di perguruan tinggi itu misalnya mau akreditasi, hitung ini ya, carinya seperti itu. Dengan adanya sistem yang baik, maka file-file itu bisa kita dokumentasikan secara lebih terstruktur ya. Basisnya misalkan tahun mengerucut ke bulan ke hari. Jadi misalkan kita mau cari data apapun, kita tinggal panggil historikalnya, lebih mudah seperti itu ya. Peramalan penjualan produksi yang kurang tepat ya. Jadi masukan sistem, misalkan di sistem informasi pemasaran ini ya, bagaimana barang itu bisa terjual, bagaimana target pasarnya, itu kurang tepat, ngawur ya, karena tidak berbasiskan data, hanya berdasarkan kira-kira ini trennya masih menurun ya, produksinya dikurangi, ternyata masih bagus. Trennya masih menurun, masih bagus, kita cetak banyak, ternyata menurun. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bisa mengakibatkan produksinya kurang tepat, sehingga akan merugikan perusahaan ya. Dan lain-lain masih banyak ya. Nanti Anda oprek lagi apa ya. Masih banyak lagi, ini hanya contoh kecil yang saya utarakan. Itu adanya permasalahan yang terjadi pada sistem lama ya. Kemudian yang kedua adalah adanya tuntutan pertumbuhan bisnis dan organisasi ya. Organisasi punya visi ya, punya visi misi, visioner ya. Jadi organisasi ini punya visi dan misi untuk 5 tahun ke depan harus seperti ini ya, seperti itu. Pertumbuhan bisnis organisasi kita semakin besar, semakin banyak karyawannya, semakin banyak mahasiswanya, jadi tuntutannya semakin banyak. Oleh karena itu, tanpa adanya sistem, maka akan kesulitan. Contoh dulu Unikal masih 5 ribuan, masih bisa ditangani untuk Excel ya. Nah, sekarang sudah 7 ribuan dalam satu waktu. Excel tidak hanya sistem Excel ataupun sistem yang desktop ya, yang tidak online sudah tidak mampu lagi ya, karena berkaitan dengan kecepatan informasi. Jadi harus mau nggak mau
organisasi kita bertumbuh, mahasiswa kita banyak, karyawan kita banyak, prioritas nanti kita pinginnya bagaimana sangat luas, maka harus ada sistem yang menunjang seperti itu. Perkembangan teknologi ya, tidak dipungkiri perkembangan teknologi. Teknologi itu berkembang sangat-sangat cepat ya. Tidak hanya tahun ganti tahun, bulan ganti bulan, hari ganti minggu ganti minggu, hari ganti minggu. Per jam aja akan berganti ya. Dulu zamannya ponsel, sekarang smartphone sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang semuanya ada dalam genggaman ya. Jadi kalau kita tidak mau berubah, kita akan punah ya. Jadi kita harus menyesuaikan adaptasi teknologi. Sekarang trennya apa? Nah, seperti kita dalam dunia pemasaran ya, karena perubahan perilaku konsumen berubah ya, yang orang sekarang dalam satu genggaman scroll harga dan sebagainya ya, apapun kita bisa komen dan sebagainya, maka kita harus mengikuti ya sistem yang bisa mengikuti perkembangan teknologi seperti itu, harus kita ikuti ya. Kemudian tuntutan pencapaian keunggulan bersaing ya, adanya analisis pesaing, oh kompetitor A seperti ini, kompetitor B seperti ini, kita harus menang ya. Nah, tanpa adanya teknologi yang membantu, kita akan ketinggalan. Oke lah, SDM-nya kita bersaing, sarana prasarana bersaing, tapi yang tidak dapat dipungkiri adalah sistem itu sendiri ya, bagaimana sistem informasi mampu untuk dijadikan keunggulan bersaing ya. Tidak sedikit orang yang menentukan keputusan pembelian, menentukan keputusan produk jasanya hanya dengan melihat layanan teknologinya. Saya putuskan produk A karena apa? Sistemnya lebih cepat, kemauan saya lebih bisa terpenuhi, seperti itu ya. Tuntutan peningkatan produktivitas dan efisiensi proses bisnis ya, nomor 5 ini mirip-mirip dengan nomor 2 ya. Misalnya ini Pak Rektor ini dalam konteks kampusnya, produktivitas mahasiswanya harus bertambah dan harus lebih baik ini ya, seperti itu, maka sistem harus dirubah juga. Kalau dalam industri manufaktur ya, saya ingin produksi bulan ini naik, kemudian produktivitas karyawan bertambah, kinerjanya bertambah, yang tadinya dalam seminggu itu menghasilkan seperti ini sekian ya, dalam beberapa minggu sekian hasilnya, maka harus bertambah ya, dan lebih efektif, efisiensi proses bisnis ya, lebih efisien. Yang tadinya ada 5 langkah bisa tidak dipangkas menjadi 3 langkah. Efisiensi proses bisnis akan berimbas kepada efisiensi waktu, efisiensi anggaran ya, efisiensi sumber daya manusia. Nah, maka dengan itu harus ada pengembangan sistem seperti itu ya. Adanya instruksi dari pimpinan. Jadi pengembangan sistem itu alasannya tidak hanya keluhan dari pelanggan, masalah sistem lama, pertumbuhan produksi, teknologi, keunggulan bersaing, peningkatan produktivitas. Yang tidak kalah penting adalah adanya instruksi dari pimpinan atau pemerintah. Pimpinan punya role model seperti ini. Ya mau nggak mau sistem harus dirubah. Ya, misalnya ini Syakat masih baik-baik saja, ya, dan tidak ada keluhan dari mahasiswa. Tapi ternyata Pak Rektor punya cara pandang lain. Oh, saya ingin seperti ini agar beliau punya pandangan lain, ya mau nggak mau harus dirubah ya. Sama juga di perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Terus adanya instruksi dari pemerintah ya. Contoh gampangnya ini Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim itu punya program mahasiswa prodi A di perguruan tinggi A pada semester berapa boleh kuliah, boleh mengambil di prodi B di kampus itu atau prodi lain di kampus lain. Maka apa? Maka dari demikian sistem harus bisa mengatasi permasalahan ini ya. Misalnya di semester 5 nanti Anda boleh mengambil mata kuliah dari kesehatan masyarakat, Anda boleh mengambil mata kuliah dari ilmu hukum, Anda boleh mengambil mata kuliah dari
perikanan, pertanian ataupun apa yang disetting oleh kampus ya. Maka kalau sistem tidak dikembangkan nggak akan bisa, karena apa? Saat ini Siakat mahasiswa manajemen ya yang keluar kurikulumnya manajemen ya. Tapi dengan adanya perubahan ini maka Siakat didesain, diklik Anda bisa mengambil mata kuliah di prodi pertanian, Anda bisa mengambil mata kuliah di prodi perikanan dan lain-lain ya, seperti itu. Sama seperti di misalkan sistem informasi rumah sakit, adanya instruksi dari pemerintah tentang pajak, kenaikan pajak ya, adanya aturan dari BPJS ya. Nah, rumah sakit harus mengikuti, sistem rumah sakit harus mengikuti seperti itu ya. Kemudian setelah kita memahami tentang pentingnya sistem, nah, sebenarnya apa sih definisi pengembangan sistem itu? Ini saya kutip dari 3 pendapat ya. Yang pertama dari kami tahun 2008, pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan ya, atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi bisa dikatakan pengembangan sistem itu tadinya manual, kita buat sistem untuk menggantikan sistem yang lama, atau sistem yang ada yang masih berjalan ini diperbaiki karena adanya perubahan-perubahan atas keluhan-keluhan dan sebagainya yang tadi kita bahas ya. Kemudian AMSA mengatakan hampir sama ini, pengembangan sistem merupakan proyek yang harus melalui suatu proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya ya. Kemudian yang DINU 2008, pengembangan sistem adalah metode, prosedur, konsep, aturan ya. Biasanya yang namanya metode, prosedur, konsep, aturan itu harus urut, terstruktur ya, yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem ya, algoritma. Metode adalah suatu cara teknik sistematik untuk mengerjakan sesuatu ya. Nah, ini adalah beberapa definisi ya dari berbagai para ahli di bidangnya tentang pengembangan sistem ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman semua, pengembangan sistem itu apa gitu ya. Kemudian dalam pengembangan sistem ada satu metode analisis ya, nah, dikenal dengan nama PICES, PIECES, PICES ya. Apa itu metode PICES? Metode PICES adalah metode analisis ya sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik ya. Jadi Anda dalam menganalisis sebuah sistem biasanya dilakukan terhadap beberapa aspek ya. Mau menganalisa Siakat harus ada aspek PICES-nya ya. Sebagai dasar apa? Memperoleh permasalahan yang spesifik ya. Analisis ini disebut dengan PICES analysis ya, singkatan PICES. P-nya itu performance, I-nya information, E-nya ekonomi, C-nya control, efficiency and service ya. Jadi ada 6 analisis yang akan kita bahas ya. Seperti ini ya, sesuai gambarnya kita harus mampu naik meroket, seperti itu kata Pak Jokowi itu ya, meroket itu ya. Kemudian bisa dilihat di gambar metode analisis PICES ya. Yang pertama adalah performance. Nah, performance itu apa sih? Performance itu adalah kinerja ya, kehandalan ya. Apakah kita menilai nih ya sistem yang akan dikembangkan, apakah sistem tersebut, proses tersebut, prosedur yang ada itu perlu ditingkatkan lagi tidak kinerjanya ya. Siakat itu misalnya dalam arti contoh Siakat, apakah Siakat itu masih mungkin ditingkatkan lagi kinerjanya atau tidak? Sejauh mana ya, seberapa handalkah suatu sistem informasi dalam berproses untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan? Seberapa handalkah Siakat mampu menangani pelayanan akademik mahasiswa? Nah, untuk menjawabnya ada 2 indikator ya, ada 2 indikator ya. Untuk menjawab ini ada 2 indikator ya. Indikator yang pertama adalah throughput ya. Apakah throughput itu ya? Oke,
indikator yang pertama ini performance ya. Ada 2 indikator. Throughput itu apa? Jumlah pekerjaan output yang dapat dilakukan atau dihasilkan sistem pada saat tertentu. Nah, misalnya ini kita akan mengecek performance Siakat ya. Bagaimana Siakat mampu menangani pelayanan registrasi ya, dari 7.000 mahasiswa dalam 1 hari. Apakah performanya kuat, apakah servernya kuat, ataukah apakah jaringannya lemot, seperti itu ya. Itu untuk kehandalan. Mungkin kalau satu persatu hari ini tidak masa registrasi ya Siakat lancar. Tapi untuk menilai kehandalan Siakat, contohnya itu dalam satu waktu nanti pas registrasi 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang online bareng akses hal yang sama. Nah, bagaimana responnya ya, bagaimana respon time-nya ya, dari throughput jumlah pekerjaan yang dihasilkan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan output ya. Jadi waktunya Anda mau mengakses transkrip nilai itu butuh waktu berapa menit, butuh waktu berapa detik. Biasanya war buffering dan sebagainya. Buat itu lancar Pak, tapi buka Siakat kok bulet. Nah, itu harus kita teliti ya, harus kita lakukan telaah. Salah satunya dengan PCS. Jadi sekali lagi performance itu apa? Melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem informasi dalam berproses untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan, seperti itu ya. Performance, kinerja. Kemudian yang berikutnya adalah information ya. Informasi ini ya, kemarin kita sudah banyak belajar tentang data dan informasi ya. Apa itu maksudnya Pak? Nah, informasi ini berarti apa? Kita akan menilai apakah sistem yang masih berjalan, prosedur saat ini masih bisa ditingkatkan atau belum, masih dapat diperbaiki atau tidak. Sehingga apa? Kualitas informasi yang dihasilkan semakin baik ya. Kita pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem informasi dikatakan berkualitas jika tepat waktu, cocok dengan pengguna, apalagi relevan ya, terus akurat ya, dapat kelengkapannya dan sebagainya. Informasi tidak akan berguna jika tidak akurat, tidak tepat waktu ya, tidak relevan dengan pengguna ya, sangat lama, seperti itu. Maka dari itu kita dicek ini, apakah Siakat itu bisa menghasilkan informasi dengan cepat ya, outputnya bagaimana output yang dihasilkan. Anda keklik ini munculnya apa itu ya, apa yang dibutuhkan yang belum ada ya. Oh, Siakat perlu ditambahi output seperti ini ya, sehingga sehingga kualitas informasinya semakin baik. Termasuk input ya, bagaimana kita dapat memasukkan data sehingga dapat diolah untuk menjadi informasi yang lebih berguna ya. Artinya informasi ini yang kita telaah sejauh mana Siakat mampu menghasilkan informasi yang berkualitas bagi para penggunanya ya, dosen, mahasiswa, pimpinan dan sebagainya. Kemudian ekonomi ya, kalau kita lihat ekonomi itu artinya bagaimana ya, kita akan menilai bagaimana apakah sistem yang saat ini, Siakat saat ini misalnya, masih dapat ditingkatkan manfaatnya, nilai gunanya, bagaimana kita biaya operasionalnya sedikit tapi manfaatnya masih banyak. Jangan sampai ini diperbaiki ya, habis berapa 100 juta, ternyata setelah diperbaiki senilai 100 juta ternyata kemampuannya tidak memberikan manfaat yang lebih baik ya. Kita harus menilai apakah sistem itu harus dikembangkan atau tidak. Kita lihat urgensinya, jangan sampai kita mengeluarkan banyak ternyata nilai gunanya tidak sebanding ya. Nah, sesuai dengan filosofi ekonomi bahwa mengeluarkan biaya yang sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah kontrol ya, kendali ya. Ini salah satu
konsep data kemarin ya, adanya kontrol ya. Apa yang kita lakukan dengan pengembangan Pitches ini? Menilai apakah sistem yang ada pada saat ini bisa diperbaiki atau tidak, sehingga kualitas pengendalian menjadi semakin baik. Tingkat validitas semakin tinggi, sehingga apa? Tingkat validitas semakin tinggi akan menghasilkan output yang lebih baik. Ya. Output nggak mungkin salah ketik, salah apa? Karena apa? Sudah ada sistem pengendalian yang baik. Anda ngetik salah, ada notifikasi, ada orang yang salah masuk password, Anda bisa ada pengendalian untuk keamanan juga ya, mengendalikan ya menjadi semakin baik pengendaliannya. Ada ada password, kemudian ketika mau ngeklik ada peringatan dan sebagainya ya, sehingga kualitas menjadi lebih baik ya. Kemudian efisiensi ya. Oke. Menilai apakah prosedur yang ada saat ini ya masih dapat diperbaiki sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi dan harus lebih unggul dari sistem sebelumnya, dari sistem manual ya. Apakah dengan menggunakan sistem ini efisiensinya lebih baik? Misalnya dulu Siakat sebelum di-upgrade seperti ini, setelah di-upgrade apakah ada efisiensi? Oh ternyata ini masih kurang efisien, berarti harus ditingkatkan lagi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah service, layanan ya. Jadi ini menyeluruh ini ya, peningkatan kualitas layanan baik ya. Jadi apapun layanannya harus ditingkatkan ya. Peningkatan layanan pengguna akan seperti ini ya. Nah, kita yang paling penting, yang utama adalah bagaimana itu user bisa menggunakan Siakat dengan baik, user friendly ya, dalam bahasa sistemnya itu bersahabat, mudah digunakan ya, sehingga apa? Sehingga kualitas layanan bertambah, servisnya bertambah, penanganan komplain juga lebih cepat. Nah, itu adalah beberapa yang saya bahas yang kita bahas tentang metodologi sistem Pitches performance, kinerja, information ya, output yang dihasilkan ya, informasi yang dihasilkan, ekonomis, bernilai guna, kontrol itu pengendalian lebih baik, efisiensi proses bisnis semakin meningkat, dan kualitas layanan jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan membahas pendekatan pengembangan sistem ya. Ada 5 ini ya, ada pendekatan klasik versus struktur ya, ini ada sepotong versus sistem, ada bawah naik, atas turun, menyeluruh, moduler, lompatan jauh, dan berkembang ya. Kita akan bahas yang pertama adalah klasik versus struktur ya. Pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama. Pendekatan klasik itu yang lazim ya, yang lazim ada, yang sering ada, yaitu dimulai dari analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem sampai pemeliharaan. Bedanya apa dengan pendekatan terstruktur? Sama, namun ada tambahan alat untuk mengembangkan sistem di samping mengikuti ide dari sistem life cycle ya. Jadi ada tambahan alat, misalnya dengan menggunakan aplikasi Visio untuk membuat flowchart, aplikasi akses untuk membuat relasi dan sebagainya. Jadi ada tambahan-tambahan alat sehingga apa? Memudahkan dalam metodologi seperti itu ya. Ini pendekatan klasik versus struktur. Perbedaannya ada tambahan alat. Yang kedua adalah dipandang dari sasaran yang akan dicapai ya. Sasaran yang pertama sepotong ya. Apa itu pendekatan sepotong? Merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja tanpa memperhatikan posisi dan sasaran keseluruhan organisasi ya. Jadi misalnya di dalam lingkup perusahaan ya, kita menekankan pada sisi pemasarannya ya. Ya kita fokusnya seperti itu, sisi pemasaran. Kita tidak memperhatikan nanti imbasnya ke keuangan bagaimana, imbasnya ke SDM bagaimana, imbasnya ke sistem lain bagaimana ya. Ya jadi kita fokusnya
di pemasaran itu ya, seperti itu. Kalau pendekatan sistem merepatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Jadi kalau kita mau mengembangkan sistem secara sistem itu, kita juga misalkan pemasaran ya, kita juga harus nanti melihat integrasinya. Sistem pemasaran itu biasanya terintegrasi dengan sistem keuangan ya, transaksi-transaksi pemasaran yang berhubungan dengan keuangan itu nanti bagaimana, seperti itu ya. Misalkan mau mengupgrade sistem sumber daya manusia SDM kepegawaian, nah tentunya kita harus memperhatikan juga nanti kaitannya dengan penggajian, payroll bagaimana ya, kita harus memikirkan seperti itu. Itu kalau pendekatan sepotong versus sistem ya, tergantung apa, tergantung tujuan pengembangan sistem, seperti itu ya. Ada pendekatan dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem ya, bawah naik atas turun ya. Kalau bawah naik, Anda sebagai pengembang sistem itu melakukan investigasi itu dari bagian paling bawah organisasi ya. Misalnya dari bagian operasional produksi ditanya apa keluhannya, bagaimana sistem saat ini, apa kebutuhan kamu inginnya apa ekspektasi kamu ya, seperti itu. Kemudian ke atas nih, ke bagian kabaknya ya, dirumuskan seperti apa sampai ke atas sampai manajernya. Kalau dari sisi perguruan tinggi misalkan di kampus kita ya, dimulai dari operasional nih, pelayanan nih, mungkin bagian pelayanan TO ya. Nah, bagaimana ini dalam melayani mahasiswa, mahasiswa pengennya seperti ini ya. Kemudian naik ke kabak, nah, kabak naik ke kabiru naik ke dekanat ya, kemudian dekan, wakil rektor ya, rektor, terus yayasan ya. Itu kalau dari bawah naik. Nah, kebalikannya kalau atas turun berarti apa? Dimulai dari level organisasi paling atas. Bosnya takonise, Pak Bos, visinya apa ini? Pinginnya bagaimana? Mau dibawa kemana ini perusahaan ini? Saya pinginnya seperti ini. Rencana saya 5 tahun ke depan pinginnya seperti ini ya. Maka kita list, kemudian turun ke bawah, dari yayasan, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan dan sebagainya, kabak, kabiru, kabek dan sebagainya sampai ke operasional ya. Sekali lagi tergantung perusahaannya ya, itu ya. Kemudian pendekatan sistem menyeluruh versus moduler ya, dipandang dari cara mengembangkannya ya. Kalau pendekatan sistem menyeluruh merupakan pendekatan yang mengembangkan sistem serentak secara menyeluruh ya. Semua sistem dirubah dari pengguna A tekan Z serentak seluruh. Misalkan punya cabang, semua cabangnya dikembangkan semua ya. Tapi kalau pendekatan moduler itu per modul ya, memecah sistem yang rumit menjadi bagian atau modul yang sederhana ya, sehingga sistem akan lebih mudah dipahami ya. Sistem menyeluruh misalkan semua dalam sistem informasi sumber daya manusia itu menyeluruh itu ya, serentak diimplementasikan semua. Tapi kalau moduler per modul ya, di sistem informasi sumber daya misalkan ada modul sistem informasi personal, data karyawan dan sebagainya, ada sistem informasi promosi ya, ada sistem informasi tunjangan, ada sistem informasi kinerja pegawai, ada sistem informasi pengembangan ya. Nah, kalau modul itu modul, kita akan mengembangkannya di sistem evaluasi kinerja ya, berarti kita fokus ke sana, seperti itu ya. Oke, kalau menyeluruh berarti total sistem informasi sumber daya manusia itu ya, kita serentak ya. Kemudian dipandang dari teknologi yang akan digunakan ya, pendekatan lompatan jauh versus berkembang ya. Kalau lompatan jauh menerapkan ya perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Jadi misalnya semuanya diganti dengan teknologi ini semua ya, teknologi touchscreen misalkan. Semua kantor
komputernya menggunakan touchscreen semua, prosesornya menggunakan komputer i7 semua, seperti itu ya. Layarnya layar ini semua ya, tipenya ya, kecepatannya seperti ini semua. Resikonya tinggi karena apa? Kecepatan perubahan teknologi wis diganti kabeh. Ternyata apa? Wah, dua bulan teknologi itu berubah lagi. Kita harus ngikuti. Tapi kalau lompatan berkembang apa? Menerapkan teknologi hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja ya. Kalau kita lihat misalkan di Unikal ya, yang perlu dikasih komputer teknologi yang tinggi mungkin di bagian pelayanan Baksi, PAK, kemudian Perpus ya, yang langsung berhubungan dengan mahasiswa, Puskom dan sebagainya ya. Tapi kalau di tingkat fakultas yang pelayanannya itu ringan ya, ringan hanya sekedar pelayanan administrasi biasa ya, masih layaklah menggunakan komputer yang biasa seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas tentang siklus pengembangan sistem ya. Apa itu siklus pengembangan sistem? Ya, siklus pengembangan sistem adalah proses pengembangan sistem informasi melewati beberapa tahapan ya, mulai sistem itu direncanakan sampai diimplementasikan ya, sehingga suatu saat perlu dikembangkan kembali sistem yang baru ya. Jadi siklus itu biasanya urut ya, dari ceplok lahir sampai siklus yang paling atas ya. Siklus demikian merupakan suatu daur hidup pengembangan sistem informasi yang merupakan suatu bentuk untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah untuk proses pengembangannya ya. Oke. Kemudian siklus pengembangan sistem ini yang demikian itu perlu dilakukan dengan menggunakan metodologi ya, suatu proses yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan dan memelihara sistem informasi. Metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan nama istilah SDLC, System Development Life Cycle ya. Dari tahapan SDLC ya, bisa kita lihat ada 4 tahapan ya. Yang pertama ada tahap analisis sistem ya, yang terdiri dari 2 langkah. Yang pertama studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua ada desain sistem ya, ada 2 opsi, perancangan konseptual dan perancangan fisik ya. Implementasi sistem ada pemrograman, pengujian, konversi ya. Kemudian yang berikutnya adalah operasi dan pemeliharaan ya. Ada 4, 1, ada 2, 3 dan 4 ya. Analisis sistem itu nanti akan dilakukan 2 langkah ini, studi kelayakan, analisis kebutuhan ya. Sehingga apa? Hasil dari analisis sistem itu adalah kebutuhan sistem ya. Kebutuhan sistem kemudian akan dilanjutkan ke desain sistem. Jadi kebutuhan sistemnya sudah ada nih, baru kita lanjutkan desain sistem. Kita mau kembangkan ini, kembangkan tentang siakat. Oh, siakat itu dianalisa nih, dianalisa. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah dapat catatan. Nah, kita kemudian ke langkah desain sistem ya. Desain sistem mulai kita rancang ya, bagaimana perubahan itu kita rancang agar bisa dipahami oleh programmer, dirancang. Tetapi apa? Bisa saja ini kembali ke langkah pertama jika apa? Jika ada perubahan lingkup kebutuhan ya. Ibarat kita mau bangun rumah, wis dianalisa, seperti ini, kemudian mau digambar oleh desain, oh ternyata ada perubahan, akan kembali lagi sama ya. Nah, mau didesain sama ya, sampai apa? Ketika sudah tidak ada perubahan maka bisa dilanjutkan desain sistem. Kita rancang konsepnya ya, konsepnya nanti sistem informasi sumber daya misalkan nanti akan menghasilkan sebuah sistem yang terintegrasi dengan kinerja pegawai, dengan tunjangan, benefit. Nah, di konsep ini konseptualnya seperti apa? Oh, datanya kita kemarin sudah pernah belajar tentang sistem basis data ya.
Nah, itu ada relasinya seperti ini, kemudian grafiknya seperti ini, itu namanya desain sistem ya. Kemudian setelah ini selesai, maka kita akan laporan luarannya adalah kita punya desain. Ibarat kita mau bangun rumah, gambarnya wis jadi, tinggal apa? Tinggal digawa nangone kuli bangunan atau nang mandor ki gaweke ya, rumah seperti ini sama. Gambaran-gambarnya, desain database-nya sudah ada, relationship-nya sudah digambar, output-nya nanti seperti apa, input-nya seperti apa. Maka apa? Maka kita langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan. Kalau dalam dunia programan ya digawa nangone programmer. Nah, desain itu dibawa ke programmer ya. Bisa saja ini kembali lagi ketika apa? Adanya kesalahan atau masalah yang tidak mungkin diimplementasikan. Oh, ini nggak mungkin ini ya, seperti ini nggak bisa diimplementasikan karena kondisi kita. Ganti lagi konsepnya, ganti ya. Ibarat kita bangun rumah, gambarnya dilihatkan ke mandor nih, arsitek ini seperti ini. Oh, ini nggak bisa karena kondisi tanahnya seperti ini, kondisi cuacanya seperti ini, yang konsep seperti ini nggak bisa diimplementasikan, desainnya ganti ya. Tetapi kalau sudah tidak ada ganti, maka mulai diimplementasikan ya. Mau foto ditoto, kemudian diaci dan sebagainya ya. Nah, sama ya, ini programmer yang bekerja ini, ono pemrograman coding ya. Jadi coding itu membuat bahasa pemrograman, mentransformasikan sebuah prosedur ke dalam bahasa pemrograman yang nanti akan bisa digunakan oleh pengguna dengan mudah ya. Jadi pengguna itu mengabaikan jerone priye, yang penting yang dapat pengguna itu pingin ini ya bisa, ini bisa, seperti itu ya. Kemudian setelah dibuat pemrograman, ada pengujian, ada konversi dan lain sebagainya. Setelah jadi, maka apa? Sistem bisa beroperasi secara mandiri ya. Nah, keluarannya seperti ini. Kemudian kita tinggal apa? Mengoperasikan pemeliharaannya. Kita bisa kembali ke sistem jika apa? Ternyata implementasinya kurang lengkap, ada permintaan baru. Oh, ternyata kamar mandinya masih 1, belum 2. Ini permintaannya harus 2. Kita seperti ini, oh ternyata keramiknya pakainya harus seperti ini, ya diganti lagi seperti itu. Sama dengan programnya. Oh ternyata yang kebutuhan ini belum terrealisasi, ya maka bisa saja ini kembali ke implementasi sistem. Nah, ketika sudah, maka apa? Kita tinggal finishing operasi dan pemeliharaan, dioperasionalkan, diketuk palu, dipublikasikan, kemudian kita maintenance gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tahapan SDLC. Oke, teman-teman ya, hal-hal lebih detail tahapan SDLC akan saya bahas di pertemuan selanjutnya atau di video berikutnya ya. Oke, teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.